Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 4B. Ya, untuk tema hari ini, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, untuk pembelajaran yang kelima ya. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini ya kita akan belajar tentang karakteristik tempat tinggal hewan ya. Hewan yang berbeda mempunyai tempat tinggal yang berbeda pula untuk hidup. Sekarang mari kita pelajari tentang karakteristik ya tempat hidup pada hewan ya. Kamu bisa lihat di layarnya. Nih. Di situ ada ayam, ada bebek, ada kucing, dan ada ikan ya. Kita itu nanti tugasnya mencari karakteristik dari tempat hidup hewan tersebut ya. Untuk yang pertama itu ada ayam ya. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Selanjutnya, yang kedua adalah bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan ya. Itu terkait dengan bebek. Dan untuk yang nomor 3 yaitu kucing. Kucing hidup di darat di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kucing peliharaan hidup dengan mendapatkan makanan dari manusia. Nah, itu yang kucing ya. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernapas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik telurnya maupun dagingnya. Ya, ini ya ada pertanyaan ya terkait dengan kesimpulan tadi karakteristik tempat tinggal pada hewan di atas ya. Kesimpulannya yaitu tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Ya, contohnya tadi ada berbagai macam jenis hewan ya. Selanjutnya yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Nah, tentu berbeda ya antara tempat tinggal hidup kucing dan ikan, yaitu kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas dengan insang. Untuk yang ketiga, apakah ya menurutmu kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama ya? Ini terkait antara kucing dengan ikan ya. Nah, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya. Jika ikan yang hidup di darat, maka ikan juga akan kesulitan bernapas. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan ya. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin.
ya. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, ini ada beberapa ya yang perlu diperhatikan sebelum memelihara hewan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik, yaitu satu, memberi makan dan minuman hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Yang keempat, mengobati ketika hewan sedang sakit atau memberi vaksin ya terhadap penyakit. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri khususnya ya. Ini contoh ya. Kamu tentu pernah melihat cicak ya. Cicak bisa merayap di dinding. Terus bagaimana dia cara memakan atau menangkap makanannya. Nah, cicak ini mempunyai perekat ya pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata yaitu 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Kemampuan cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh disebut dengan daya autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, ini kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada juga jenis kelelawar yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Nah, ini bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya pun berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kemampuan bunglon untuk merubah warnanya disebut mimikri. Ya, ini sekarang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri khususnya. Silahkan bisa kalian baca ya pada layar atau buku tulis kalian. Apabila ada temuan, silahkan kalian tulis ya hasil temuan kalian di kolom ya. Nah, ini hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk berkarya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat.